Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Resos Sutoyo pada hari ini Sabtu 12 Maret tahun 2022. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 10 ayat 26 sampai dengan 27. Demikian bunyinya. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Jadi lam tarhalomong manasida, gabi masih padohan ma. Moloboti, ise matarbain malua. Dibereng Jesus manasida huhut madidok, anggo dijolma, dang tarbahin. Alay dak songoni di debata, ay saluhut nado tarbahin anggo di debata. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kesulitan untuk meninggalkan kepemilikan harta dalam dunia ini adalah sikap yang sangat sulit untuk dilepaskan oleh manusia. Apalagi yang melihat bahwa kepemilikan itu adalah tujuan hidupnya. Kita mempercayai bahwa Yesus tidak marah jika manusia memiliki harta kekayaan. Singkatnya, Yesus tidak pernah membenci manusia yang memiliki harta kekayaan, apalagi kekayaan tersebut dipergunakan untuk keselamatan umat manusia. Namun ketika manusia terikat dengannya dan tidak mau berbagi, maka masalah akan timbul di sana. Renungan ini dilatar belakangi dengan kisah seorang yang kaya yang ingin memperoleh hidup yang kekal, tetapi belum benar-benar serius dalam keinginan tersebut. Sudah melakukan hukum Taurat, dengan prinsip ketaatannya sudah menjadi dasar untuk memiliki kehidupan yang kekal. Tetapi Yesus mengajukan syarat yang lain, yaitu dengan menjual hartanya. Tetapi dia merasa keberatan, sebab kekayaannya jauh lebih berharga daripada harta yang kekal yang belum kelihatan. Karena dia sudah merasa bersusah payah untuk memperoleh sebanyak itu. Jadi bagaimana mungkin hal yang diajukan Yesus dilakukannya? Lantas bagaimana hidupnya selanjutnya? Ternyata ia lebih menyandarkan hidupnya terhadap hartanya. Sebenarnya Yesus bukan mau mengajarkan bahwa orang miskin lebih mudah masuk surga, atau setiap orang harus melepaskan kekayaannya. Namun harus disadari bahwa setiap orang membutuhkan Allah. Semua harus menyadari bahwa tidak ada sesuatu apapun yang bisa dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Hidup kekal hanya dapat diperoleh dengan harga yang sangat mahal, yaitu melalui pengorbanan Yesus. Nah, sekarang untuk melepaskan sebagai pegangan hidup dan memilih ikut Tuhan sepenuhnya adalah berhubungan dengan iman. Sehingga tidak akan ada orang yang sanggup untuk menyelesaikannya dengan kekuatannya sendiri. Hanya anugerah Tuhan yang akan memampukan seseorang melepaskan harta dan mengikut Tuhan. Mungkin berhala itu bukan hanya harta, tetapi bisa juga jabatan, kuasa, popularitas, dan sebagainya. Jika harus mempertahankan itu, kita merasa beroleh keselamatan. Itu keliru. Semakin dipertahankan, semakin membelenggu kita. Tetapi berserulah kepada Tuhan. Hanya Dia yang sanggup untuk menyelamatkan dan memerdekakan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Sesungguhnya begitu banyak anugerah yang Kau berikan kepada kami. Jika kami memiliki harta, jabatan, kuasa, dan sebagainya, biarlah itu kami gunakan
untuk keselamatan kami masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap jaga kesehatan dengan senantiasa memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak dengan orang lain, serta menghindari kerumunan. Percayalah, Tuhan akan memulihkan kita. Horas.